Kalau menurut saya sih memang cenderung pada saat itu saya belum jadi dewan. Artinya di sini banyak industri kok PAD-nya nggak bagus gitu kan. Ternyata dari kacamata pengusaha dulu. Betul. Kacamata pengusaha dan masyarakat bahwa kok bisa PAD-nya sedikit, padahal di sini kurang lebih sekitar 200 industri yang ada Kota Cilegon. Ternyata memang setelah masuk di dalam, saya sebagai anggota DPRD, industri yang ada di sini kan ternyata memang kantor pusatnya di Jakarta. Memang PAD itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Terkait, ya banyak mungkin di beberapa masyarakat kita, ya rumah pada roboh seperti itu kan. Ya mudah-mudahan dengan PAD ini bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap pemerintah daerah, khususnya eksekutif, bisa greget gitu untuk menaikkan PAD ini, karena memang banyak potensi-potensi yang bisa digarap untuk menaikkan PAD tersebut. Saya yakin dengan keseriusan dan memang konteksnya bekerja ikhlas, dan insya Allah akan memberikan jalan untuk menaikkan itu. Yang penting saya berharap kita bersama-sama untuk menaikkan ini, dalam arti pada saat memang dibutuhkan anggaran terkait untuk menaikkan PAD, anggota DPRD akan siap untuk mendorong itu. Saya berharap kita bersama-sama untuk menaikkan PAD sehingga PAD itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Kota Cilegon. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bukan mengejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini kita sudah bersama Bapak Ayatullah Khomeini ST. Beliau adalah Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Buat sobat podcast Radar Banten yang mungkin belum familiar dengan Pak Ayatullah Khomeini, nanti kita gali sedikit tentang profiling beliau nih sampai bisa jadi anggota dewan, kemudian duduk di Komisi 3 DPRD Kota Cilegon yang membidangi terkait pengawasan OPD terkait pendapatan dan pajak serta retribusi di Kota Cilegon. Langsung saja saya sapa Bapak Ayatullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Pembawaannya nih sudah berwibawa. Suaranya sudah berat ini. Iya, soalnya orangnya kecil jadi wibawa. Iya. Pak, sapa dulu sobat podcast Radar Banten Pak, dimanapun berada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ayatullah Khomeini ST. Kebetulan saya dari fraksi Golkar, baru 1 periode. Jadi saya 8 bulan di Golkar, terus didorong untuk jadi nyalon anggota DPRD, dan memang cukup, kalau ibarat pacaran, saya ini nikah dulu baru pacaran di politik ini. Ta'aruf dulu sehingga ya, cuma memang saya istilahnya mendalami lah terkait sebagai anggota DPRD, sehingga saya selalu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kata orang sininya demen. Baru 1 periode katanya. Berarti kan akan 2 periode dan 3 periode. Insyaallah. Pak, iya. Belum lama di dunia politik. Awalnya apa memang Pak? Background Bapak sehingga terjun ke dunia politik? Background saya itu sebenarnya pekerja awalnya. Jadi saya tahun 2000 itu bekerja di PT Bumi Merak Terminalindo dan sambil sekolah Pak. Sambil sekolah. Ya, jadi saya di Fakultas Universitas Trayasa tahun 99 saya ngambil teknik kimia. Jadi saya memang di dunia organisasi agak kurang karena memang pulang kerja kuliah gitu kan, kuliah ya selama agak telat juga kuliah. Saya nggak pintar-pintar amat ya. Saya kuliah sekitar 5 tahun baru lulus. Ya. Jadi saya di 2000 sampai 2005 saya wisuda, dan dari BMT di 2008 saya kerja dipanggil bergabung di PT Medco Energi di Jakarta, di perusahaan minyak lokal punya Indonesia milik almarhumah Aris Monigoro. Jadi saya di situ bekerja dan sempat jadi operation development.
Jadi kalau perusahaan Midco Energi akan mengembangkan untuk bikin plan baru, saya diturunkan untuk mengkondisikan. Jadi saya komunikasi dengan masyarakat, dengan LSM. Babat alasnya. Babat alas lah ya. Kalau sudah memang dinyatakan aman, baru saya suruh babat alas yang lainnya. Jadi memang Selama kurang lebih berapa tahun di dunia? saya di perminyakan 8 tahun. Iya, dari 2008 sampai 2014. Nah, berarti momentum 2014 itulah yang digunakan. Itu kan tahun politik 2014 waktu itu. Iya, cuma belum. Iya. 2012 saya mengundurkan diri dan saya coba belajar usaha, Pak. Usaha, dan tentunya kalau usaha itu jatuh bangun. Jadi ada pepatah bilang bahwa kalau usaha modalnya nomor 2. Dan yang utama adalah jujur dan memiliki integritas lah. Dan memang saya buktikan itu. Jadi ini bukan jiru lagi. Karena memang pada saat itu dapat pesangon, uang saya habis. Untuk buka usaha itu. Untuk usaha, jadi jatuh. Di 2016 saya coba mulai lagi. Dan memang bukan jiru lagi. Saya harus nutupin beberapa urusan terkait finansial ke beberapa orang. Jadi alhamdulillah di 2017 saya juga eksis lagi, dan di 2018 tepatnya bulan berapa saya lupa, saya direkrut sebagai bendahara PK Golkar Kecamatan Citangkil. Waktu itu ya dengan harapan mungkin saya agak punya finansial yang cukup sehingga bisa berikan support ke Golkar yang ada di Kecamatan Citangkil. Betul. Dan mungkin begitu 3 bulan berjalan, ternyata memang mungkin ketua PK saya jatuh cinta kelain hati lah, berbeda partai, sehingga di tahun di 3-4 bulan itu akhirnya ketua PK berganti. Enggak, jadi diganti oleh Kang Raffi. Raffi, dan saya duduk jadi bendara 2. Dan dari situ sekitar berjalan waktu kurang lebih 8 bulan saya didorong untuk menggantikan posisi Pak Maman ini untuk mencalonkan di Dapil 2 di Kebonsari di Partai Golkar. Cukup, cuma yang menarik waktu itu saya coba ngobrol sama Bapak almarhum Bapak saya. Ada pertanyaan gini, mau jadi dewan itu mau cari kaya atau cari manfaat? Kata Bapak saya almarhumah, kalau mau nyari kaya udah teruskan aja usaha. Cuma kalau cari manfaat, ayo Bapak dorong. Nah, saya bilang gini, ya mudah-mudahan kaya dan manfaat. Jadi alhamdulillah saya bisa eksis, ya bisa pada saat saya ketemu ke masyarakat, ternyata masyarakat responnya baik, Pak. Kalau tidak baik mungkin saya juga enggak itu. Dan alhamdulillah di kesempatan 2019 saya bisa mewakili masyarakat untuk duduk di DPRD Kota Cilegon. Putra daerah kelahiran berarti Ciwandan ya? Saya sebenarnya kalau kelahiran itu di Grogol, Pak. Di Sumur Menjangan. Cuma begitu lahir di sana saya tinggal diajak ke artinya rumah. putra daerah Kota Cilegon. Iya, asli. Sejak lahir, tumbuh, dan dewasa di Kota Cilegon. Betul. Kemudian sekarang duduk di DPRD Kota Cilegon Komisi 3. Betul. Yang artinya bagaimana bisa melihat potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon. Betul. Artinya mulai dari perjalanan Kota Cilegon tumbuh berkembang juga, artinya Bapak mengikuti karena ada di dalamnya. Betul. Nah, sekarang duduk di komisi yang memang bagaimana Kota Cilegon ini bisa maju melalui pendapatan asli daerah. Betul. Nah, Bapak melihat kemajuan Cilegon ini dalam taruhlah 5 tahun terakhir, seperti apa Pak? Kemudian potensi pendapatannya apakah sudah tergali dengan maksimal atau belum menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya sih memang cenderung pada saat itu saya belum jadi dewan. Artinya di sini banyak industri kok PAD-nya nggak bagus gitu kan. Ternyata dari kacamata pengusaha dulu. Betul. Kacamata pengusaha dan masyarakat bahwa kok bisa PAD-nya sedikit, padahal di sini kurang lebih sekitar 200 industri yang ada di Kota Cilegon. Ternyata memang setelah masuk di dalam, saya sebagai anggota DPRD, industri yang ada di sini kan ternyata memang kantor pusatnya di Jakarta. Jadi tinggal keberanian, betul. Tinggal keberanian wali kota atau pemerintah daerah untuk kira-kira bisa tidak gitu.
Artinya industri yang akan investasi di Cilegon, bikin kantornya di Cilegon, Iya. sehingga pajaknya bisa masuk gitu. Beda dengan kayak kota Kabupaten Tangerang ya. Iya. Dia nekan kalau misalkan lo mau investasi ke Tangerang, silakan bikin kantor di sini sehingga PAD-nya cukup. Bisa tidak sih Pak sebenarnya pemerintah daerah buat semacam perwal gitu kan atau perda yang memang ketika investasi di sini kantornya minimal ada di sini juga Pak? Ya sebenarnya sih bisa saja, cuma pasti benturannya akan lebih kuat dari pusat gitu Pak. Pusat ya. Karena memang sekarang ini ada undang-undang cipta kerja segala macam dan yang lainnya. Karena sekarang kan untuk investasi di sini aksesnya kan langsung Ya. pusat kan. Dan mungkin ya kita bisa membuka peluang-peluang itu. Ya. Lalu Bapak melihat perkembangannya gimana nih, Pak dari Kota Cilegon yang Bapak memang tumbuh dewasa di sini, kemudian tadi melihat PAD-nya kok kecil gitu. Nah setelah duduk Ya. di sini, apa yang bisa Bapak lakukan gitu loh melalui pengawasan di organisasi Ya. perangkat daerah? Sebenarnya sih kalau untuk PAD kan tiap tahun juga melakukan penambahan ya. Mungkin di 2021 atau 2020 terjadi COVID ya sehingga tidak maksimal. Dan memang ada peluang-peluang seperti mungkin kita ada pelabuhan Wanasari. Itu yang menurut saya sih peluang yang cukup luar biasa PAD-nya kalau memang Pemerintah serius ya? pemerintah serius untuk menangani itu. Dan seperti misalkan ada beberapa BCM itu terkait kekurangan takbut, ya kenapa tidak investasi kalau memang Betul. daripada kita nyewa 1 bulan misalkan 900 atau 1 M, ya kenapa kita tidak beli kalau misalkan memang itu bisa keuntungannya bisa cepat balik modal seperti itu. Dan banyaklah potensi misalkan kayak di Lingkar lah contohnya kan, Ya. banyak galian pasir di situ, ya kita bisa manfaatkan misalkan bikin kantong parkir lah di situ. Oke, betul. Kalau misalkan memang kita bikin timbangan kan mungkin tidak bisa karena memang itu kewenangannya di provinsi. Cuma dengan kantong parkir saya rasa itu cukup bisa menaikkan PAD seperti itu. Atau misalkan truk-truk besar yang parkir di sepanjang jalan itu dipungut juga retribusinya, bisa seperti itu. Itu kayaknya Memang kewenangan jalannya sudah provinsi, masih masih kota. Cuma itu akan jadi polemik Pak kalau misalkan kita tidak menyiapkan parkir terus di jalan kita ambil ya akhirnya kan jadi dianggap ilegal gitu. Jadi mending kita dari pihak misalkan PUPR di Sub ya bisa sinergi dengan pengusaha menyiapkan lahan itu. Jadi jalan juga kan tidak becek, tidak rusak sehingga pemasukan ada untuk Pak, membantu. kalau Bapak sering turun ke masyarakat ya Pak, pasti kan sering tuh ya, entah itu dalam momen reses atau misalkan bertemu masyarakat dalam momentum lainnya. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu dengan PAD Cilegon yang sekarang di angka 800 miliar Iya. lebih itu apa sih Pak sebenarnya? Apakah misalkan kesehatannya harus gampang terjangkau atau pendidikannya harus murah atau infrastrukturnya bagus? Apa sih sebenarnya diinginkan masyarakat? Kalau ingin masyarakat memang rata-rata terkait pendidikan Pak. Karena mungkin masyarakat Kota Cilegon sudah merasakan pada saat SMA diambil masih di Kota Cilegon itu kan gratis lah ya. Iya, Iya kan? Betul. Nah, sekarang ini kan yang terjadi kewenangan di provinsi kan. Jadi kadang masyarakat tidak tahu bahwa kok bisa sekarang mau bayar gitu. Padahal kewenangannya kan ada di provinsi. Seperti itu. Dan di masyarakat sih umumnya rata-rata kerja sih Pak. Peluang kerja. Gitu kan. Kayak kesehatan juga sebenarnya kan kayak UHC itu kan. Kalau menurut saya sih harusnya lebih real memberikan gambaran ke masyarakat seperti apa. Dan yang capek kan anggota dewan Pak. Ya kan, untuk jaminan ke rumah sakit segala macam gitu. Tahunya kan masyarakat dengan KTP kita bisa berobat kok, sudah bisa. Ternyata kalau nggak ada BPJS nggak bisa juga gitu. Kartu Cilegon Sehat ya. Seperti itu. Belum bisa digunakan kartu Cilegon Sehat. Jadi koneksinya kan dengan BPJS sebenarnya. Iya. Kalau orang miskin, tidak punya BPJS, ya nggak bisa juga pakai KTP gitu, ya kan? Betul. Jadi akhirnya kan kita yang harus turun ke lapangan. Karena kan program besarnya jaminan kesehatan nasional punya pemerintah pusat itu. Ketika daerah bikin itu sebenarnya berbenturan. Betul, iya. Jadi ya mudah-mudahan sih harapannya masyarakat sih seperti itu sih Pak. Berarti kalau urusan ketenaga kerjaan banyak juga ya Pak. Karena mungkin lihat tadi itu potensi industri banyak. Iya.
Ya kadang dianggapnya mungkin bisa menyalurkan aja setiap ketemu dewan jalur pegawaian palingan duduk gitu ya. dewan makanya dewa dianggapnya. Kalau ada sekarang ada perikutan Lotte, kadang ada Nippon, itu pada datang ke rumah minta rekomendasi, iya kan? Dianggap sakti. Iya, dia langsung sakti. masuk kerja. Padahal dengan posisi saya sekarang di Komisi 3, koneksi ke industri kan kurang. Tapi Pak. kan maksudnya itu fenomena yang tidak bisa ditaati pemerintah daerah, Pak. Betul. Pak. Kota industri pernah survei BPS itu tahun lalu pengangguran di Cilegon itu justru tertinggi. Kan ini miris ya? Kita menaik terus ya. Iya, tambah naik terus. Ini menurut saya cukup terlepas misalkan itu disumbang juga dari lulusan-lulusan luar daerah yang menetap di sini. Tapi kan artinya jumlah itu ada gitu loh di Kota Cilegon. Nah, bagaimana harusnya pemerintah juga berjuang menekan angka itu gitu. Ya makanya mungkin di strategi terdahulu terkait dibukanya jalan CLU itu Pak. Ya. Itu salah satunya kan untuk padat karya seperti itu. Betul. Buat home industri gitu kan. Kalau yang terjadi sekarang industri kan adanya kan bukan padat karya, padat modal kan. Modal. Sehingga bisa kerjaan yang harus dilakukan 10 orang bisa dilakukan 1 orang sekarang. Ya. Seperti itu. Pak, tapi setuju tidak sih Pak dengan banyak yang industri ini mereka paling tidak dana CSR-nya membantu UKM permodalan atau membentuk tadi binaan-binaan usaha sehingga masyarakat yang tidak terserap di industri yang skillnya kurang bisa diberdayakan di situ. Gitu kan ini kan peningkatan PAD juga ujungnya kan? Betul. Ya, salah satunya mungkin PT Krakatau Steel yang terkait di Pasar Kerenceng itu kan sekarang sudah yang awalnya mau dipagar dan alhamdulillah sudah Dibuat apa itu? dikelola. Rencana dibuat pasar Pak. Jadi sekarang Untuk industri, untuk UKM. untuk UKM betul. Jadi di Kerenceng itu akan dibuat ruko-ruko dan memang peruntukannya memang benar-benar yang utuh gitu. Atau pusat oleh-oleh ya Pak ya? Pusat oleh-oleh betul. Karena di situ kalau lihat desainnya sih luar biasa. Sehingga kemarin sempat konflik juga dan saya kasih pengertian bahwa kalau memang ini biar bersih kan di situ nanti ada bisa bikin PAD juga kan, retribusi parkir juga gitu kan kerjasama dengan KS seperti itu. Saya setuju karena memang adanya UMKM yang ada di Kota Cilegon ya bukan tugas pemerintah juga, tugas industri juga gitu. Dan CSR juga sekarang ini kan saya rasa belum maksimal juga seperti itu. Jadi CSR benar-benar hanya sebatas kalau menurut saya seremonial Pak. Betul. Akhir tahun disalurkan misalkan santunan lah inilah gitu kan. Atau KS misalkan bangun jembatan di mana yang tidak ada korelasi jauh dari Kota Cilegon gitu Betul. ya. Kalau saya sih sarannya kalau misalnya CSR yang Mas tadi bilang bahwa diperuntukkan UMKM ya bisa saja CSR itu diberikan ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah menunjuk orang untuk dijadikan semacam pengawasan. Artinya jangan sampai diberikan cuma ditinggal. Iya. Kan kendala sekarang yang Bukannya di Cilegon sudah ada Ya. forum CSR Pak ya? Cilegon Corporate Social Betul. Betul. Artinya pendampingan Pak. Pendampingannya harus jelas. Pengelolaan dananya juga kan Dananya terus pemasaran seperti apa. Jangan dikasih anggaran terus ditinggal akhirnya kan masyarakat diajarin utang. Kalau ada pendampingan kan enak nih. Dan ada informasi bahwa beberapa produk juga sudah masuk ke Indomaret dan Alfamart. Itu salah satu terobosan juga gitu Pak. Karena memang kendala yang terjadi di lingkungan di masyarakat itu kendalanya kan mereka tidak bisa misalkan UMKM dia jadi misalkan bikin gipang ya kan nggak bisa bertahan. Kalau misalkan nggak dijual langsung nggak muter. Nah itu tugas. Problematika UMKM Pak pemasarannya. Iya pemasaran ya. Jadi itu yang jadi belum kalau misalkan ini nggak dijual Pak Dewan katanya. Terus kitanya nggak bikin lagi karena memang nunggu ini laku dulu, ya kan? Modalnya bergulir. Betul seperti itu. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah terobosannya untuk penjualan. Sudah maksimal belum menurut Bapak pemerintah menggenjot potensi-potensi PAD yang ada? Masih banyak sih Pak sebenarnya. Karena saya pengen kayak seperti misalkan parkir di jalan pusat ya. Iya, jalan Itu kalau misalkan dibuat kantong parkir motor, artinya pertama menaikkan PAD, yang kedua bikin kotanya indah bersih gitu. Jadi artinya pada saat sekarang ini kan tokonya di situ, parkirnya di situ. Coba kalau misalkan kita, ya mudah-mudahan si Ramayana ya kalau nggak salah, Matahari, mudah-mudahan itu cepat beres juga terkait
Aset ya. aset masalah itu ya, kalau misalkan itu sudah selesai memang sudah bisa ke kita, itu bisa dibuat juga kantong parkir di situ. Jadi tugasnya Satpol PP nanti ada perwal, misalkan tidak dilarang untuk parkir di badan jalan pusat, sehingga parkir bisa masuk di di area parkir. Bukannya ada aturan yang melarang Pak itu bahwa sepanjang jalan protokol itu kan jalan nasional ya, yang tidak boleh katanya memungut retribusi. Memang sekarang nggak dipungut kan? Maksud saya kan daripada nggak dipungut saya, ya dibuat kantong parkir gitu tuh. Ya kan, sehingga kan bisa nggak menyalahi aturan. Iya, kalau kantong parkir kan berarti tempat khusus kan? Iya. Termasuk PAD pajak parkir Betul, yang begitu itu kan. dengan pihak ketiga misalkan dikelola satu jalanan rapi ya, Iya. memang bisa dipungut betul sekali. Itu jadi bisa potensinya cukup besar. Begitu. Jadi memang harus, ya potensinya apa sih kan? Pajak, kalau pajak parkir kan di retribusi untuk terkait PAD Kota Cilegon itu kan pajak parkir, PJU. PJU itu bersumber dari penerangan jalan di industri atau jalan-jalan Di industri juga, Pak. di industri? Jadi kayak terkait genset, itu kan dari bahan bakar dari PJU itu 100 M, dari pemakaian genset itu 100 M, seperti itu. Dan ada potensi juga kayak sumur Artesis. iya yang di industri itu kan, Ya. ya kita harus sidak ke sana, memang harus benar-benar dipastikan. Kadang bisa saja bikin sumurnya 5 bilangnya 2 kan, seperti itu. Pajak Banyak air bawah potensi. tanah, ya? Iya, pajak air tanah, betul. Selama ini Komisi 3 sudah melakukan pengawasan kemana Pak terkait penggalian potensi pajak? Apakah pernah barang OPD terkait turun ke lapangan? Belum sih Pak, kita kemarin RKA rencana mau diplanningkan itu untuk turun ke industri dari ke lapangan. Paling tidak kan kalau misalkan OPD selalu beralasan kurang SDM gitu kan untuk pengawasan. Paling tidak kalau bersama-sama dengan Dewan, kan Dewan ada fungsi juga turun ke masyarakat segala macam, atau masyarakat melapor ke Dewan aspirasi. Itu kan bisa jadi masukan kan buat mereka ya. Iya. Kita sih kemarin waktu tahun yang lalu sih terkait PJU sih di industri posko. Ya, kita ambil sampling lah seperti itu. Cuma untuk saat ini kita coba terkait air sumur tadi Pajak air bawah tanah. pajak itu kita rencana akan turun ke lapangan ke industri. Saya yakin dengan 200 industri kan tinggal ngitung aja, pasti dia punya sumur kan. Seperti itu. Iya. Pak, kalau terkait keberadaan industri-industri atau kantor-kantor misalkan PT atau CP yang berada di rumah-rumah Pak, itu sebenarnya kan harusnya mereka juga bayar pajak Pak ya? Kalau itu sih kayaknya pajaknya pajak perusahaan Pak. Pajak perusahaan. Iya. Justru bisa aja potensi PAD itu daripada pakai perusahaan luar gitu kan. Kan industri yang di sini rata-rata menkonnya itu dari luar kan. Iya. Kenapa nggak dari kita gitu? Artinya pada saat memang Apalagi investasi asing Pak. betul. Rata-rata menkonnya Korea. Ya kan? Ya, itu Korea Kita semua jadi ya. ngesupnya. Coba kalau menkonnya kita yang dari Cilegon lah, minimalnya kan PAD-nya tinggi tuh Pak. Kalau kita Dalam misalkan aturan pengadaan barang jasa boleh nggak sih Pak? Maksudnya ada aturan yang harus melibatkan pengusaha lokal? kayaknya aturan tidak ada. Belum ada. Tapi kan maksudnya secara keberadaan ya mereka harus Iya, dilibatkan juga betul. untuk menghidupi masyarakat. Kayak misalkan potensi limbah, Betul. ya kan? Silakan saja ada orang luar kota Cilegon memang limbah itu akan diambil. Cuma minimalnya harus ada satu pintu perusahaan kota Cilegon untuk biar pajaknya masuk ke kita. Mau limbah dibayar orang Jakarta kan pajak ke sana Pak, Iya. ya kan? Gitu. Itu salah satu potensi-potensi sih Pak. Tinggal kita kesiapan dari pengusaha yang ada di kota Cilegon untuk pemenuhan itu. Kan di sini juga ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki izin B3 gitu kan. Dan potensi kayak misalkan proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya harus diwajibkan, harus pakai perusahaan lokal gitu tuh. Sehingga pajaknya kemana-mana gitu kan. Kalau potensi dari perhotelan dan restoran Pak sudah maksimal sejauh pengawasan di 2022 lah taruh. Kan banyak juga nih sekarang menjamur restoran-restoran di Kota Cilegon. Kita sih belum melakukan sidak juga Pak. Cuma memang kalau melihat Berdasarkan laporan dari Laporan. dinas terkait.
Iya. Pak bagus sih kemarin. Karena memang kalau untuk hotel ya minimalnya di Kota Cilegon mudah-mudahan banyak event-event Pak ya. Sekarang juga sudah mulai penuh karena memang ada project kan. Lote sudah mulai jalan, minimal kan mereka kontraktor atau orang Jadi asing bisa. homestay-nya mereka. Iya, seperti itu. Pas saya lihat di hotel-hotel kayaknya pada parkiran Pak, pada penuh. sebenarnya yang harus dimaksimalkan Cilegon ini agar tidak kucing-kucingan adalah pajak yang bersumber dari hiburan, Pak. Tempat-tempat hiburan ini sejak dulu nih kan kayak kucing-kucingan ya. Betul. Mereka tempatnya ada tapi pajaknya menguap entah kemana. Kenapa sih tidak sekalian dilegalkan saja, pajaknya dipungut, bisa jadi dari tempat hiburannya, kemudian dari penjualan minuman beralkoholnya kan bisa jadi itu. Betul. Cuma kan kita harus melihat dari sisi masyarakatnya, Pak. Memang masyarakat belum menerima kan, Cilegon sudah dibilang masyarakatnya urban. Iya, nyatanya Gejolaknya selalu gejolaknya sih, ada karena memang ketika mensuatkan itu betul. ada, ya, pasti ada. Artinya serba jadi bumerang ya kita ya. Iya. Jadi kalau misalkan diizinkan, ya kita juga menolak, saya pribadi juga menolak lah, gitu kan. Artinya mudah-mudahan bisa menaikkan PAD yang lain, nggak ada gitu Pak. Artinya kalau kita Kalau ada potensi lain kenapa harus itu? iya gitu tuh, ya mudah-mudahan nyari PAD yang halal lah Pak. Pokoknya seperti partai Islam. Enggak, artinya memang dengan konteks kita ini Iya, kan Cilegon memang. ini kan Ya, secara kultur itu emang harus diperhatikan betul, ya. Masyarakat seperti apa penolakannya. Karena dari zaman dulu tuh kalau memang udah kita kalau dari media ya ketika sudah memunculkan polemik-polemik tentang tempat hiburan pasti masyarakat tuh langsung bereaksinya luar biasa gitu. betul. Cilegon. Janganlah itu. Saya juga pribadi kalau hiburan di lokalisir misalkan di mana gitu kan. Di Pulau Merak. Iya. Di sana pernah ada itu. Di Pulau Ular ya. Pulau Merak kecil. Iya, pulau kecil ya. Saya pribadi juga nggak setuju lah. Ya mudah-mudahan ada banyak PAD-PAD yang halal lah untuk Atau retribusi sebenarnya ASDP itu bisa tidak sih Pak ditarik? Sudah ada belum yang masuk ke pemerintah daerah dari tiketing itu misalkan ada retribusi yang masuk berapa per rupiahnya untuk Kota Cilegon? kayaknya belum. Mungkin akan jadi Sebenarnya potensial itu Pelabuhan Warna-Sari kalau jadi. jadi makanya kemarin kan kita ngedorong untuk terkait kerjasama kan dengan KSI dengan KS. Cuma memang dalam proses Pak seperti itu. Kalau Cash Posko itu mereka main subkontraktornya ya berarti yang di bawah main kontraktor itu kantornya berada di sini. Jakarta juga, iya. Cuma kalau subkon yang orang lokal sih di sini. Oh, subkon. Cuma kalau untuk Cuma posko kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cuma untuk kayak kan di posko itu ada beberapa anak-anak perusahaan lah gitu kan. Ya sebenarnya orang posko juga gitu. Ya rata-rata kan di Jakarta Pak, bukan di sini. Akhirnya kita hanya dari perusahaan lokal kan cuma hanya di beberapa ya kecil lah gitu kan. Kayak paling manpower, cleaning service gitu. Pak, yang diharapkan dengan PAD Cilegon yang sekarang ini yang hampir 800 miliar bagi kesejahteraan masyarakat apa Pak? Harapan saya memang PAD itu digunakan untuk kepentingan masyarakat Pak. Terkait ya banyak mungkin di beberapa masyarakat kita ya rumah pada roboh seperti itu kan. Ya mudah-mudahan dengan PAD ini bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Masukan untuk pemerintah daerah Pak, kepala daerah misalkan lebih banyak inovasi lagi, terobosan bagaimana memikirkan potensi dan sumber-sumber lain gitu. Ya, mudah-mudahan dengan pemerintahan sekarang difokuskan realnya Pak, implementasi ke masyarakatnya, bukan sertifikatnya gitu. Jadi buat apa penghargaan banyak kalau memang di lingkungan di masyarakat kita belum makmur. Jadi saya berharap atau janji-janji politiknya saja yang sesuai acara PJMD itu dilaksanakan begitu Pak. Betul. Jadi kita ini kan konteksnya implementasi ke masyarakat. Kalau penghargaan bisa sambil berjalan lah itu. Seperti itu. Saya harapannya lebih fokus lah ke kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan Golkar mencalonkan lagi nih nanti. Amin. Kader terbaik untuk perhelatan mudah-mudahan Kota ya. Cilegon. Mudah-mudahan sehingga kita bisa maksimal lah untuk. Pak, sedikit closing statement Pak, bagaimana seharusnya pemerintah bisa menggenjot PAD melalui pajak atau retribusi? Saya berharap pemerintah daerah
khususnya eksekutif bisa greget gitu untuk menaikkan PAD ini, karena memang banyak potensi-potensi yang bisa digarap untuk menaikkan PAD tersebut. Saya yakin dengan keseriusan dan memang konteksnya bekerja ikhlas, dan insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk menaikkan itu. Yang penting saya berharap kita bersama-sama untuk menaikkan ini, dalam arti pada saat memang dibutuhkan anggaran terkait untuk menaikkan PAD, anggota DPRD akan siap untuk mendorong itu. Saya berharap kita bersama-sama untuk menaikkan PAD sehingga PAD itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Kota Cilegon. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bukan mengejar penghargaan, berarti. Iyalah. Pak, terima kasih nih Pak. Ya. Obrolan kita di penghujung acara sudah hadir di podcast Radar Banten. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Menggali profil Bapak lebih dalam tuh terkait tadi perminyakan dan perjalanannya kan belum diceritain tuh, mulai dari turun ke masyarakat. Ini siapa sih gitu kan, orang baru tapi tiba-tiba jalan gitu. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Siap. Bersama Sama-sama. sobat podcast Radar Banten, itu tadi obrolan kita bersama Bapak Ayatullah Khomeini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa saksikan tayangan ini, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.